Min janibil khaufi. Adapun dari sisi sifat khauf, amma min janibil khaufi fa awwalan anna iblisa abadahu tamanina alfasanatin falam yatruk fima qila maudi'a qadamin illa sajada fihi lillahi ta'ala sajdatan. Thumma taraka lahu amron wahidan fataradahu an babihi wa daraba biwajhihi ibadata tamanina alfasanatin wa la'anahu ila yaumiddini wa a'adda lahu 'adzaban aliman abadal abidina. Adapun dari sisi menumbuhkan sifat khauf, fa'awalan maka yang pertama, anna iblisa, bahwasanya iblis, abadahu thamanina alfasanatin, dia beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun. Apa Ustaz? Itu iblis ibadahnya 80.000 tahun. Ya Kiai. Ya kita mah dikasih umur 63 aja banyakan kosongnya Kiai. Gitu. Paling yang bisa kehitung dari umur kita berapa tahun doang yang keisi. Kalau di total-total. Ini iblis beribadah kepada Allah 80.000 tahun. Falam yatruk fi ma qila maudi'a qadamin illa sajada fihi lillahi ta'ala sajdatan. Maka dia tidak meninggalkan sejengkal tanah pun yang ada di alam jagat raya ini, pasti dia pernah sujud di tempat itu kepada Allah 1 kali. Kagak ada sejengkal tanah pun yang kelewat. Semuanya tempat sujudnya iblis. Iya, itu iblis Kiai. Dulu tapi ya dulu. Dulu. Yang sekarang Kang Rusim dudukin, ya itu dulu pernah jadi tempat sujudnya iblis. Gitu. Pokoknya tidak ada satu jengkal tanah pun yang kelewat. Gitu. Semuanya pernah jadi tempat sujudnya iblis. Ya ibadahnya 80.000 tahun. Tsumma taraka lahu amron wahidan. Kemudian dia meninggalkan perintah Allah 1 kali saja. Kemudian dia meninggalkan perintah Allah 1 kali. Fatorodahu an babihi. Maka dia diusir dari hadirat Allah. Dari sisi Allah. Ibadah 80.000 tahun. Cuma gara-gara nggak ngejalanin perintah sekali, diusir langsung. Bang Heri. Gitu. Gimana kayak kita? Yang emang kebanyakan ngelawannya mau patuhnya. Wa daraba biwajhihi ibadata thamanina alfasanatin. Dan dilemparkan ke wajahnya pahala ibadah 80.000 tahun yang sudah dia kerjakan. Dilemparin. Gimana Umar? Serem amat ya. Dilemparin, makan tuh. Gitu. Pencarian lu. Gitu. Dilemparin. Terima berarti dia. Iya, Kiai. Wala'anahu ila yaumiddini. Dan Allah mengutuknya sampai hari kiamat.
Wa a'adda lahu 'adzaban aliman, dan Allah menyiapkan untuknya azab yang sangat pedih. Abadal abidina, selama-lamanya. Ini salah satu contoh yang harus kita renungkan untuk bisa menumbuhkan sifat khauf dalam hati kita. Iblis aja yang ibadahnya udah segitu lamanya, tibang gara-gara ngelawan sekali, kagak nurut sekali, itu aja langsung diusir gitu. Gimana kalau yang kayak kita? Gimana Mor? Gitu. Nah, dengan merenungkan kisah seperti ini, mudah-mudahan muncul sifat khauf dalam diri kita. Ditambah lagi kan iblis nggak mau sujud ke Nabi Adam, itu kan penyebabnya bukan karena ngelawan sama Allah, tapi penyebabnya karena dia tidak mau sujud kepada selain Allah. Begitu Bang Heri. Oh enggak saya cuma mau sujud sama Allah doang, nggak mau sujud sama yang lain. Gitu. Begitu Bang Heri alasannya. Itu aja diusir. Yang tadinya jadi pemimpin para malaikat, malah jadi makhluk yang terkutuk kan gitu. Tibang gara-gara sekali ngelawan sama Allah. Gimana mau mantap? Nah, tibang kayak kita gitu. Romanya udah ngerasa paling bener aja. Kalau dipikir-pikir ke sini, hilang rasa itu. Jadi yang muncul sifat khauf dalam diri kita. Yai, nambahin Yai. Ya, dikit Mak. Iya. Kalau kita satu aja kagak sholat gitu, gimana? Harusnya kita. Nah iya. Kenapa kita diberikan contoh seperti ini? Agar kita bisa menerapkan hal-hal kayak gini di diri kita, Kiai. Gitu. Iblis aja yang segitu lamanya ibadah, tibang sekali nggak ngejalanin perintah Allah diusir gitu. Gimana kayak kita? Itu kalau kita ninggalin sholat sekali, kira-kira diusir apa kagak? Gitu. Terus yang bikin kita ngerasa diri kita lebih baik dari orang lain, lebah mananya? Gitu. Begitu Kiai jadinya. Jadi agar muncul sifat khauf di diri kita, sering-sering merenungkan kisah-kisah seperti ini. Gitu. Lah kita mah dibanding iblis, lah jauh banget Kiai ibadahnya. Gitu. Udah gitu dia mah ngelawannya cuma sekali. Gitu. Lah kita. Gitu. Iya sih, nggak sholat satu waktu, sehari. Gitu. Pokoknya setiap hari jadi banyak juga Kiai. Gitu. Kayak Bang Imam misalkan. Gitu. Sehari nggak sholat satu waktu, lah seminggu jadi 7 kali jadinya. Kan begitu. Jadinya kalau kita sering merenungkan hal-hal seperti ini, kisah-kisah seperti ini, hilanglah kesombongan dari diri kita. Gitu. Munculnya khauf yang ada malah. Gitu. Apa yang mau kita banggain. Gitu. Buat apa kita ngerasa bangga? Toh ibadah kita masih dikit, lawan kita masih sering sama Allah gitu. Jadinya yang muncul bukan sombong, tapi yang muncul sifat khauf. Gitu. Karena kebanyakan kita sadar atau tidak sadar, kebanyakan nih buat kita yang udah sering ngaji gitu, yang muncul malah itu tadi ngerasa lebih baik dari orang lain. Itu kebanyakan kayak yang munculnya. Iya, yang munculnya ujub biasanya. Kalau ngeliat ke sini, ya kita belum ada apa-apanya. Iblis aja udah segitu lamanya ibadah masih diusir, apalagi kita. Itu contoh yang pertama baru tuh Maruf. Belum yang lain. Begitu Kiai ya? Contohnya pakai iblis. Hatta ruwiya anna shadiqal amina sholawatullahi alaihi wasalamuhu ro'a Jibrila muta'alliqon bi astaril ka'bati
Sampai ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah as-shadiqul amin shalawatullahi alaihi wasallamuhu pernah beliau melihat malaikat Jibril sedang gelayutan. Gelayutan bahasanya ya? Apa bahasa katanya Bang Henry? Di kiswah Ka'bah. Gandulan di kiswah Ka'bah. Yang penutup Ka'bah namanya apa? Kiswah kan ya? Di kiswah Ka'bah. Wa huwa yasruhu ilahi la tughayyir ismi wa la tubaddil jismi. Dan malaikat Jibril berteriak, "Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau rubah namaku dan jangan engkau rubah postur tubuhku." Karena iblis ngalamin dua hal ini. Pertama, namanya kan Azazil. Gitu. Begitu dikutuk oleh Allah, namanya dirubah jadi iblis. Yang tadinya badannya diciptakan dari cahaya, bersinar. Gitu. Dirubah jadi dari api. Gitu. Makanya Jibril sampai saking takutnya, jangan sampai kayak iblis. Gitu. Sampai mohon, jangan engkau rubah namaku. Begitu Ustaz. Ustaz juga doanya begitu ya. Ya Allah, jangan kau rubah namaku. Tadi yang Ustaz jadi mantan Ustaz. Kalau berubahnya jadi baik sih, dari preman jadi Ustaz masih mending Ustaz ya. Makanya kalau kata Buya dulu kan begitu. Kalau ada bocah sakit-sakitan mulu, hidupnya rada susah gitu, suruh ganti nama. Suruh ganti nama. Bukan Heri jadi Muhammad, bukan Bang Heri, bukan. Ganti namanya, jadi karyawan, jadi bos, begitu. Dari pengangguran jadi pengusaha, ganti nama namanya. La tughayyir ismi wa la tubaddil jismi. Jangan engkau rubah namaku dan jangan engkau rubah postur tubuhku. Tsumma Adamu sallallahu alaihi wasallam safiyuhu wa nabiyuhu alladzi khalaqahu biyadihi. Kemudian kisah selanjutnya yaitu kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang merupakan manusia pilihan Allah dan nabinya yang langsung diciptakan oleh Allah. Wa asjada lahu malaikatahu, dan Allah perintahkan para malaikat untuk tunduk kepadanya, yang bikin iblis ngelawan. Wa hamalahu ala a'naqihim ila jiwarihi, dan Allah perintahkan malaikat untuk membawanya di atas pundak mereka. Namanya apa Ustaz itu? Kalau gotong pakai ini, ditandu. Orang sakit ditandu mah. Apa Bang Haji? Namanya? Kurang bahasa sih kita ini, ditandu. Apa Ma'ruf? Namanya Ma'ruf? Aduh, emang nangka dipikul. Diarak. Ila jiwarihi, untuk dibawa ke sisi Allah. In basato, Allah berikan kebebasan untuknya di surga. Fa'akala aklatan wahidatan lam yu'dan lahu fiha. Tapi kemudian dia memakan satu makanan yang tidak diizinkan untuknya di dalam surga. Fanudiya ala la yujawiruni man asoni. Maka dia ditegur.
Ala, ingatlah, la yujawiruni man asoni. Tidak boleh berada di dekatku orang-orang yang menentangku. Malaikat udah disuruh tunduk semua sama dia, udah diarak-arak untuk dibawa ke hadapan Allah, untuk ditempatkan di sisi Allah. Tapi cuma gara-gara makan satu buah yang tidak diizinkan, sampai dia tegur. Tidak boleh ada orang yang menentangku berada di sisiku. Fa'amarul malaikatal ladzina hamalu sarirahu. Maka Allah memerintahkan para malaikat yang menggotong singgasananya, yazujjunahu min sama'in ila sama'in, untuk melemparkannya dari langit tertinggi sampai langit yang paling bawah, hatta ahwauhu bil ardi, sehingga mereka menurunkannya ke bumi. Tibang gara-gara sekali doang tuh, makan buah yang tidak diizinkan. Tadinya digotong-gotong, malaikat langsung dilemparin. Gimana mantap? Kalau kita buat lemparin lagi kali ya. Nabi Adam, Kiai. Nabi Adam. Tadi iblis sudah kelar. Ini cerita Nabi Adam. Walam takbal taubatahu fi maruwiya. Dan Allah tidak menerima taubatnya sebagaimana yang telah diriwayatkan. Hatta baka ala dzalika mi'atai sanatan. Sehingga Nabi Adam menangisi kesalahannya itu selama 200 tahun. Apa Ustaz? 200 tahun. Umurnya berapa ini? Ya kan orang-orang dulu mah umurnya panjang-panjang, Kiai. Nabi Nuh aja kan dakwahnya 950 tahun, Nabi Nuh. Gitu. Orang dulu kan umurnya panjang-panjang. Nabi Adam menangisi kesalahannya selama 200 tahun. Walahikohu minal hawani wal bala'i malahikohu. Dan dia mendapatkan kehinaan dan berbagai macam cobaan. Wa baqiyat dzurriyyatuhu fi tabi'ati dzalika ilal abadi. Dan pada akhirnya semua keturunannya merasakan efek buruk dari perbuatannya tersebut selama-lamanya. Coba kalau dulu Nabi Adam kagak ngelawan gitu ya, masih di surga kita mau. Gitu. Gitu. Nah, kisah ini juga memunculkan sifat khauf di diri kita. Gitu. Nabi Adam yang udah di surga aja, yang udah ditempatkan di sisi Allah aja, timbang gara-gara makan buah yang dilarang langsung dilemparin ke bumi. Nah, kita di surga belum. Gitu. Maksiat sering, makan yang haram sering. Gitu. Gimana Ustaz? Gitu. Jadinya munculnya sifat khauf. Gitu. Kita mau belagu apa? Gitu. Gitu Bang Andi ya? Gitu. Kita mau belagu apa, Bang Orok? Amalan kita apa sampai kita menganggap bahwa diri kita lebih baik dari orang lain, tuh amalan kita apa? Gitu. Yang bikin kita yakin bahwa kita selamat apa? Amalan kita. Gitu. Itu kisah Nabi Adam. Tsumma inna Nuhan. Contohnya Nabi mulu lagi. Tsumma inna Nuhan sallallahu alaihi wasallam syekhul mursalina alladhi ihtamala fi amri dinihi ma ihtamala. Kemudian kisah selanjutnya yaitu sesungguhnya Nabi Allah Nuh alaihi salam yang merupakan guru para rasul. Alladhi ihtamala fi amri dinihi ma ihtamala. Yang dia
memiliki kesabaran yang sangat besar. Dalam urusan agamanya, terkait hinaan dan cacian kaumnya. Kan dalam riwayat itu Nabi Nuh itu dakwanya 950 tahun. Jamaahnya, pengikutnya cuma 80. Berarti 100 tahun, 10 tahun kagak sampai satu itu, Bang Orok. 950 tahun, pengikutnya cuma 80 orang. Riwayatnya begitu. Sabar tapinya. Dikatain gila. Gimana gak gila? Bangun perahu di atas gunung. Dikatain gila segala macam. Makanya jadi guru para rasul. Kalau pengen belajar kesabaran, belajarnya sama Nabi Nuh. Hah? Lama orang. Sampai 950 tahun. Ujung-ujungnya kagak sabar dah. Sampai ditimpakan banjir besar kan. Syekhul Mursalin, gurunya para rasul. Kalau mau belajar kesabaran ke Nabi Nuh belajarnya. Begitu Ustaz. Makanya jangan kecil hati. Kalau kita ngajar misalkan jamaah cuma 10, 20. Jangan kecil hati. Nabi Nuh aja yang 900 tahun dakwanya cuma 80. Kita baru jadi ustadz paling berapa lama. Urup, kalau jamaah cuma 10 urup gitu. Sangat besar kesabarannya dalam menerima hinaan dan cacian kaumnya dalam masalah agamanya. Lam yakul illa kalimatan wahidatan ala ghairi wajhiha. Dia hanya mengucapkan satu kalimat tapi bukan pada tempatnya. Ketika banjir besar itu diturunkan oleh Allah, terus anaknya lari ke gunung, Nabi Nuh protes, "Ya Allah, Engkau telah berjanji bahwa Engkau akan menyelamatkan keluargaku. Anak itu kan keluargaku. Tolong selamatkan dia." Protes begitu doang, Bang Heri. Protes begitu doang. Kalau Bang Heri kan protesnya lain. Ya Allah, kan ibadah udah banyak, masih susah-susah juga, begitu. Nabi Nuh protesnya begitu. Innabni min ahli. Ya Allah, anak saya kan keluarga saya. Selamatkan dia. Idnu dia. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun. Lalu dia ditegur oleh Allah. Awalnya innahu laysa min ahlik gitu ya. Innahu amalun ghairu sholeh. Dia bukan anakmu karena dia tidak soleh. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun. Maka kamu jangan memohon sesuatu yang tidak kamu ketahui. Inni a'izuka antakuna minal jahilin. Aku memberikan peringatan kepadamu. Jangan sampai kamu tergolong orang-orang yang jahil. Ya karena kita nggak tahu apa hikmah yang Allah sembunyikan dari setiap keadaan. Kadang-kadang kita protes. Kayak gitu. Kayak Nabi Nuh begini. Tahu-tahu lagi protes aja. Padahal itu kesalahan. Mengucapkan sesuatu tapi tidak pada tempatnya. Hah? Iya, Nabi Nuh protes sekali itu. Padahal. Lah kita hampir tiap hari protes. Hampir tiap hari. Hatta ruwiya fi ba'dil akhbari, sehingga diriwayatkan dalam sebagian khobar annahu lam yarfa' ra'sahu ila sama'i, bahwasanya beliau tidak pernah lagi mengangkat kepalanya ke langit, hayaan minallahi ta'ala, karena merasa malu kepada Allah Ta'ala, arba'ina sanatan, selama 40 tahun.
Lama kayak gitu. Sampai kagak berani doa gitu. Malu. Pernah protes. Kalau kita mau pede betul saja. Mau dosa banyak kayak apapun pede aja udah doa gitu. Kalau Nabi Nuh gara-gara protes sekali sampai 40 tahun nggak pernah doa. Itu karena malu sama Allah, pernah protes. Kenapa kok? Tumma Ibrahimu Khalilullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim yang merupakan kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam lam yakun minhu illa hafwatun wahidatun. Dia hanya melakukan satu kesalahan. Tuh kalau hafwah itu ibaratnya kalau orang jalan kepleset. Bukan kesengajaan, bukan. Kekeliruan. Fakam khofa wa tadarru'a. Tapi beliau menjadi sangat takut dan selalu meratap kepada Allah. Kesalahannya cuma satu. Karena dia mohon ampunan untuk bapaknya. Bapaknya kan tukang bikin patung. Yang dikasih julukan Azar itu kan. Gitu. Tapi Nabi Ibrahim mintain ampun buat bapaknya. Emang ketahuan tukang bikin patung dimintain ampun. Itu kesalahannya. Kalau kita mau bener banget ya. Makanya disebutnya hafwah, kekeliruan. Waqala, dan beliau berkata, walladzi atma'u ayyaghfirali khati'ati yaumaddini. Dan demi zat yang aku harapkan bahwa dia mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat nanti. Timbang begitu aja, minta ampunnya benar-benar. Gimana kayak kita? Yang salahnya tiap hari. Bukan yang nggak disengaja lagi orang. Emang sengaja banget. Gitu. Pakai ngancem lagi. Gitu. Kalau Nabi Ibrahim kesalahannya tidak disengaja. Hafwah. Gitu. Nah kalau kita yang sengaja gimana? Hatta ruwiya annahu kana yabki min syiddatil khawfi. Sehingga diriwayatkan bahwasanya beliau selalu menangis karena sangat takutnya kepada Allah. Fayursilullahu azza wa jalla al-amina Jibril alaihi salamu. Maka Allah mengutus al-amin, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Fayaqulu, maka malaikat Jibril berkata, ya Ibrahimu, hal ra'aita khalilan yu'adzibu khalilahu bin nari. Wahai Ibrahim, apakah kamu pernah menemukan ada seorang kekasih yang menyiksa kekasihnya dengan api? Buat menghibur hati Nabi Ibrahim. Karena saking terus nangisnya. Udah tenang. Nggak ada kekasih yang pengen nyelakain orang yang dicintainya. Nggak ada. Kata malaikat Jibril tuh. Buat menghibur Nabi Ibrahim. Fayaqulu, maka Nabi Ibrahim menjawab, ya Jibrilu, wahai Jibril, idza dzakartu khati'ati nasitu khullatahu. Kalau aku ingat kesalahanku, maka aku langsung lupa jalinan cintaku kepada Allah, dengan Allah. Gimana Kiai? Nambahin Kiai? Belum? Iya sih, aku kekasihnya Allah. Tapi kalau aku ingat kesalahanku, aku langsung lupa. Padahal kesalahannya cuma begitu doang. Kalau dibalikin ke kita, ya, salah mulu. Itu contoh selanjutnya, Nabi Ibrahim. Udah berapa tuh? Iblis, Nabi Adam, Nabi Nuh,
Nabi Ibrahim. Thumma Musa ibnu Imran sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun minhu illa wakazatun an hiddatin. Kemudian Nabi Musa bin Imran sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah melakukan kesalahan kecuali dia pernah menampar orang satu kali karena emosi. Nabok, bagaimana nabok? Jadi ada umatnya yang bikin Nabi Musa emosi, ditabok. Cuma namanya Nabi Musa yang nabok langsung mati orangnya. Illa wakazatun an hiddatin. Kesalahannya cuma nampar orang sekali karena emosi. Lah kita mukul orang berapa kali Bang Heri? Nyakitin orang hampir tiap hari. Fakam khofa, betapa besar rasa takutnya kepada Allah. Wastaghfaro, dan beliau minta ampun kepada Allah. Waqala, dan beliau berkata, Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menzolimi diriku, maka ampunilah aku. Macam-macam dosanya ya. Tadi yang pertama dosa sombong, iblis. Yang kedua Nabi Adam melanggar larangan Allah. Nabi Nuh karena protes sama Allah. Nabi Ibrahim keliru. Nabi Musa nyakitin umatnya, nampar umatnya. Ini hampir semua yang kita pernah kerjain ini. Ada semua orang. Thumma fi zamanihi Bal'am bin Ba'uro. Kemudian pada zamannya Nabi Musa ada ulama, ada wali yang bernama Bal'am bin Ba'uro. Kana bihaitu idza nazara yarul arsya. Dulu Bal'am bin Ba'uro kemanapun dia memandang, dia melihat arsy. Saking udah tembusnya Ustaz. Kalau kita kemanapun kita memandang, yang kita lihat bini. Wa huwa ma'niyyu bi qaulihi watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaiton. Dan dialah yang dimaksud dengan firman Allah, watlu alaihim, ceritakanlah kepada mereka wahai Muhammad, naba alladzi atainahu ayatina, kisah tentang seseorang yang kami berikan ayat-ayat kami. Fansalakha minha, lalu dia membuang ayat-ayat yang kami berikan, fa'atba'ahu syaiton, sehingga dia diperbudak oleh setan. Awalnya wali Bal'am bin Ba'uro, dan doanya mustajab. Walam yakun minhu illa annahu mala ila dunya wa ahliha mailatan wahidatan. Dan kesalahan yang pernah dia lakukan hanyalah hatinya pernah condong kepada dunia dan keluarganya. Mailatan wahidatan, hanya satu kali. Hah? Apa Ustaz? Ya semuanya pokoknya udah ada sama kita. Ini kan kalau Bal'am bin Ba'uro itu kisahnya ada seorang raja itu saking bencinya sama Nabi Musa, dia undang Bal'am bin Ba'uro buat nyumpahin Nabi Musa. Minta sumpahin. Tolong santet Nabi Musa begitu. Biar Nabi Musa celaka. Awalnya nolak.
Tuh, nggak mau karena Nabi Musa tuh, dia tahu Nabi Allah kan gitu. Termasuk Nabi dan Rasul, dia nggak mau. Tapi ditakut-takutin sama diiming-iming. Kalau nggak mau nyumpahin Nabi Musa, nggak mau nyantet Nabi Musa, kamu akan aku salib, gitu. Aku bunuh, kata raja itu. Demi untuk keselamatan dirinya, sampai dia akhirnya mau juga dah nyumpahin Nabi Musa. Disantet. Gara-gara santetnya itu, sampai Nabi Musa terjebak di sebuah lembah, kan gitu. Wa taraka li waliyin min auliyaihi hurmatan wahidatan. Hanya satu kali dia tidak menghormati kekasih Allah. Ya nyumpahin sih, kagak hormat berarti namanya. Taslubuhu ma'rifatahu, maka Allah cabut ma'rifah dari hatinya. Wa ja'alahu bimanzilatil qalbil matrudi, dan Allah jadikan dia sama dengan anjing yang terusir. Faqala famataluhu kamatalil qalbi in tahmil alaihi yalhad. Maka perumpamaan orang seperti itu bagaikan seekor anjing. Jika kamu gendong, dia meled, kamu antepin, dia meled. Udah tuh, itu kisahnya Bal'am. Nah buat kita juga pelajarannya jangan suka doa yang kurang bagus, Ustaz. Ya Allah celakakan orang ini. Ya Allah celakakan orang-orang yang lagunya begini. Jangan. Doa yang baik-baik aja. Fa'alqa'ahu fi bahrid dhalali wal halaki ilal abadi. Maka Allah jerumuskan dia di dalam lautan kesesatan dan lautan kesengsaraan selama-lamanya. Hatta sami'tu ba'dul ulama'i yaqulu innahu kana fi awali amrihi bihaitu yakunu fi majlisihi itna asyara alfa mihbaratin lil muta'allimin alladhina yaktubuna anhu. Sampai-sampai aku pernah mendengar keterangan dari sebagian ulama yang berkata, dulu Bal'am bin Ba'ura pada masa-masa awalnya terdapat di dalam majlisnya 12.000 lekar yang digunakan untuk orang-orang yang belajar kepadanya. Apa? 12.000. Jamaahnya 12.000. Hah? Satu stadion. Bang Heri. Ini Bang Heri, Bang Hendrik. Jangankan jamaah, bini gua kagak mau ngikutin dia. Asal doa yang jelek-jelek mulu. Udah gitu hatinya condong ke dunia mulu. Ya. Tuh, dulunya Bal'am bin Ba'ura punya 12.000 lekar di majlisnya. Tumma soro bihaitu kana awwala man sonnafa kitaban an laisa lil alami soni'un. Itu kurang alif itu ya, lil alami gitu. Habis ain ada alifnya itu. Kemudian jadinya pada akhirnya dia menjadi orang yang pertama menyusun kitab, dan di dalam kitab itu terdapat keterangan an laisa lil alami soni'un. Alam ini tidak ada penciptanya. Murtad jadinya. Yang sampai bilang begitu. Tidak ada pencipta alam ini. Dari punya murid 12.000 Bang Heri.
Apa yang murtad? Allah gitu. Ya, ya, Allah gitu. Yang menciptain. ya ini Bal'am bin Ba'urah begitu ya, saking sesatnya gitu. Sampai bilang seperti itu. Bukan kita, bukan yang bilang. Lah coba itu. Udah. Na'udzubillahi min sakhatihi wa adzabihil alimi. Kita berlindung kepada Allah dari murkanya dan siksanya yang amat pedih. Wa fazi'i khidlanihi alladzi la taqata lana bihi. Dan betapa besar kehinaannya yang kita tidak mampu menerimanya. Betapa besar kehinaan yang Allah berikan kepada kita yang kita tidak mampu menerimanya. Mudah-mudahan kita nggak punya sifat-sifat begini nih. Tadi yang pertama, iblis sombongnya. Yang kedua, Nabi Adam melanggar apa yang Allah larang. Nabi Nuh karena protes. Nabi Musa pernah nyakitin orang. Nabi Ibrahim karena pernah keliru. Bal'am hatinya pernah condong kepada dunia dan keluarganya. Lebih mentingin dunia dan keluarga dibanding Allah dan Rasulnya. Nah, dengan kita renungkan kisah-kisah seperti ini, mudah-mudahan sifat khauf bisa muncul dalam hati kita. Sehingga kita tidak menganggap bahwa diri kita udah benar, udah paling baik. Fanzur hubbad dunya wa syu'maha ma tajlibu lil ulama'i khosotan. Perhatikanlah betapa cinta kepada dunia dan racun-racunnya memberikan efek yang begitu buruk kepada para ulama secara khusus. Itu kan ya, benar ya? Fanzur hubbad dunya wa syu'maha ma tajlibu lil ulama'i khosotan. Coba perhatikan bagaimana cinta kepada dunia dan racun-racun dunia memberikan efek yang begitu buruk kepada para ulama secara khusus. Bal'am yang tadinya muridnya udah segitu banyaknya aja, tibang gara-gara hatinya condong kepada dunia sedikit, sekali doang. Tapi mendapatkan efek yang sangat buruk. Apalagi kayak kita. Itu yang ulama aja masih kena. Apalagi kayak kita. Fatanabbah, maka sadarlah. Fa innal amra khatirun. Karena sesungguhnya permasalahan ini sangat mengkhawatirkan. Wal umro qasirun, dan umur kita sangat pendek. Wa fil amali taksirun, dan dalam amal perbuatan yang kita lakukan masih sangat banyak kekurangannya. Wan naqidu basirun, dan pengawas itu sangat melihat apa yang kita lakukan. Udah, Ustaz. Fa in khatama bil khairi a'malana wa aqalana ataratina fama dzalika alaihi bi'asir. Semoga Allah memberikan penutup yang baik terhadap amal-amal kita. Wa aqalana ataratina, dan semoga Allah mengangkat kita dari lembah kehinaan. Fama dzalika alaihi bi'asir, maka sesungguhnya semua itu bagi Allah tidak sulit sedikit pun.
Udah tuh. Terusin ini. Kalau lagi ngaji begini sepi ini. Kiai, nambahin Kiai. Bisa buat diri saya aja. Ya buat yang lain juga Kiai. Enggak. Kalau saya kan namanya manusia, ini banyak ibadahnya dan banyak juga menyakiti tetangga gitu. Gimana nih kalau ada kesalahan-kesalahan yang ini, kalau belum diapain ya? Apa? Belum Diperbaiki. perbaiki. Ya untuk menerapkan sifat khauf itu bagus Kiai. Bahwa kita meyakini bahwa diri kita ini masih banyak kekurangannya, masih banyak salahnya. Itu cakep. Gitu. Memang kalau ibadah kita yakin kita kerjain. Tapi juga kesalahan-kesalahan kita juga nggak sedikit kan. Untuk menanamkan sifat khauf itu bagus punya keyakinan seperti itu, menyadari bahwa kita masih punya banyak salah. Tapi nanti juga kan ada rojaknya juga. Ini kita lagi bahas khaufnya. Nah rojaknya mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita yang sangat banyak itu dimaafkan oleh Allah. Begitu Kiai. Sambil kita coba terus perbaiki. Kan kesalahannya sama orang-orang itu. Ya kalau emang bisa minta maaf sama orangnya ya minta maaf. Cuma kalau emang rasa-rasanya kita kagak sanggup ngucapnya, apaan Kong? Jangankan orang-orang yang kita nggak kenal dah, yang kita kenal misalkan, saya ngomong ke Kang Rusim mohon maaf ya, kemarin Kang Rusim saya omong-omongin begitu. Itu kita sanggup apa kagak ngucapnya? Gitu. Kan kalau nggak sanggup ngucapnya, ya udah kita perbanyak sedekah, kita niatkan buat orang-orang yang kita sakitin. Yang kedua, kita jalin hubungan baik dengan mereka. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah agar kesalahan-kesalahan kita itu dimaafkan, kan gitu. Begitu Kiai. Udah bagus, bagus. Kalau kita sadar bahwa kita banyak salahnya, itu bagus. Kadang-kadang yang kurang cakep itu dengan kita sering ngaji, rasa-rasanya udah banyak ibadah, itu kayak orang kagak ada salahnya, Kiai. Itu masalahnya kadang-kadang. Padahal kalau kita sadar atau nggak sadar gitu, banyak perbuatan kita yang entah kita sengaja atau nggak sengaja itu nyakitin orang lain. Kadang-kadang kan begitu. Kalau masih sadar kita punya banyak salah, masih cakep itu. Cuma tinggal kita perbaiki lagi tadi. Caranya 3 tuh. Kalau kita pernah nyakitin orang, kalau sekiranya kita nggak sanggup buat minta maaf langsung sama orangnya, ya kan kita mah minta maaf paling cuma ngomong maaf doang, maafin saya bang ya. Kalau ditanya, emang salah lu apa sama gua? Kan bingung juga jawabnya. Ya udah kita banyakin sedekah, niatin pahalanya buat orang yang kita sakitin. Yang kedua, kita jalin hubungan baik sama orang-orang yang dulu pernah kita sakitin. Yang ketiga ya kita minta maaf. Kita minta ampunan dari Allah. Begitu caranya Bang Hoir. Caranya. Emang rasa-rasanya salah kita mah banyaknya sama orang. Gitu. Kalau sama Allah mah ya banyakan lagi dah. Gak sedikit gak. Jadi begitu Kiai ya. Tsumma inna Dawud sallallahu alaihi wasallam khalifatihi fi ardihi adnaba dzamban wahidan. Kemudian sesungguhnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam yang merupakan khalifah Allah di bumi ini,
Karena nabi pertama yang menjadi raja di bumi adalah Nabi Daud. Adnaba dzamban wahidan, dia pernah melakukan satu dosa. Apa Ustaz? Dosanya Nabi Daud apa Ustaz? Tahu nggak dosanya Nabi Daud? Itu kisahnya waktu beliau minta kepada Allah, ya Allah, saya pengen mencapai tingkatan Nabi Ibrahim, tingkatan Nabi Ishak, dan tingkatan Nabi Yakub. Allah jawab, ya kalau emang mau kayak 3 nabi itu, kamu harus menerima ujian dan kamu harus sabar. Amor. Diujinya Nabi Daud itu pas lagi wirid baca kitab Zabur, tiba-tiba ada merpati yang sangat indah, dia kejar. Dia kejar, tahu-tahu nyampe di pinggir kali, ngelihat ada empuan cakep lagi mandi. Demen dah, padahal itu perempuan udah punya laki. Gitu. Jadi dosanya Nabi Daud demen sama bini orang. Apa Mas Arif? Gitu. Itu dosa Nabi Daud tuh. Meskipun pada akhirnya dijadikan istrinya. Sampai jadi istri Nabi Daud tuh. Istri Nabi Daud kan 100. Nah yang 100 itu, yang ke 100 itu yang tadi. Yang bini yang orang. Gitu. Hah? Ya ongko lagi raja Mang Haji. Duit banyak kan selagu-lagunya. Nah, kayak Bang Andi kan misalkan duit banyak, kerjaan, jabatan tinggi kan. Muka rada ganteng, rada tapi ya. Lah kagak boleh ngeliat empuan cakep dikit gitu. Main godain aja. Padahal mau kagak tahu tuh udah ada lakinya belum kan gitu. Adnaba dzamban. Tuh Nabi Daud pernah bikin dosa 1 kali. Fabaka ala dzalika, maka beliau menangisi dosanya itu. Hatta nabatal ushbu fil ardi min dumu'ihi. Sampai tanah itu tumbuh rumput dengan sebab air matanya. Saking banyaknya air matanya, bulakan apa itu tumbuh rumput. Apa? Oh iya, Waqala, dan beliau berkata, Ilahi ama tarhamu bukai wa tadurru'i. Ya Tuhanku, apakah kamu tidak kasihan melihat tangisanku dan ratapanku? Udahnya bikin dosa, protesnya begitu lagi. Ya Allah, engkau nggak kesian, nggak saya nangis mulu tiap hari begitu. Fanudia, maka beliau ditegur oleh Allah. Ya Dawudu nasita dzambaka wa dzakarta buka'aka. Wahai Daud, lah kamu malah melupakan dosamu. Kamu lupa dosamu dan malah ingat tangisanmu. Bukannya ingat dosa, malah ingat nangisnya udah berapa lama. Ya Allah, saya kan udah lama nangis. Falam yakbal taubatahu arba'ina yauman. Wakila arba'ina sanatan. Maka taubatnya Nabi Daud tidak diterima selama 40 hari. Bahkan ada yang berkata 40 tahun. Apa Imam? Makanya kalau ada perempuan udah ada lakinya jangan didemenin Bang Imam. Gitu. Gitu. Apaan?
Bang Imam. Lah, jam 2 nih. Terusin. Atau lagi dah. Tumma Yunus alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ghadiba ghadbatan wahidatan fi ghairi mawdi'iha. Dia pernah marah satu kali, tapi bukan pada tempatnya. Fasajanahu fi batnil huti. Maka Allah memenjarakan Nabi Yunus di dalam perut ikan. Marahnya karena beliau dakwah di sebuah kampung, tapi yang ikut cuma 4 orang. Ngambek dah ujungnya. Dakwah lama-lama, yang ikut cuma 4 orang, ngambek. Marah. Keluar dari kampung itu. Nah, kalau jadi ustadz jangan ngambek mulu. Jadi ustadz mah nggak boleh ambekan. Mati. Nabi Yunus aja ngambek gitu. Gara-gara dia dakwah lama tapi yang ikut cuma 4, dihukum oleh Allah, dipenjarakan di perut ikan. Nah, kalau kita dakwah, gitu, bikin majelis, ngajar, yang datang dikit, jangan pakai ngambek. Ini jamaah ngapa sih diguruin susah buat datangnya? Udah, biarin aja. Kita masih mending. Nabi Yunus cuma 4. 4. Apa Heri? Cuma 4. Tahta qa'ril bihari. Dia dipenjarakan oleh Allah di dalam perut ikan dan di dalam lautan. Di bawah dalamnya lautan. Arba'ina yauman, selama 40 hari. Wa huwa yunadi, dan beliau terus mengucapkan kalimat selama beliau berada di perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa sami'atil malaikatu sautahu. Para malaikat mendengar suaranya. Faqalu, maka para malaikat berkata, ilahana wa sayyidana, ya Tuhan kami dan wahai pemimpin kami, sautun ma'rufun fi mawdi'in majhulin. Ada suara yang sangat bagus di tempat yang tidak diketahui. Ini suaranya mah cakep banget ini, baca tasbih. Cuma kagak tahu tempatnya di mana. Fi mawdi'in majhulin. Suaranya doang. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika abdi Yunus. Itu hambaku yang bernama Yunus. Fasyaffa'atil malaikatu fihi. Kemudian malaikat minta Allah menolong Nabi Yunus. Thumma ma'adzalika kullihi ghayyara ismahu. Kemudian setelah Nabi Yunus ditolong dan yang lain sebagainya, Allah rubah namanya. Waqala wadhannuni. Dan Allah berfirman wadhannuni. Tadinya namanya Nabi Yunus, setelah dikeluarkan dari perut ikan, namanya berubah jadi Dhunnun. Dhunnun. Fanasabahu ila sijnihi. Namanya dinisbahkan kepada penjaranya. Karena dia berada di perut ikan nun, maka disebutnya Dhunnun. Gitu. Orang yang pernah tinggal di ikan nun, dalam perut ikan nun. Dhunnun. Thumma qala faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabita fi batnihi ila yaumi yub'atun. Maka dia ditelan oleh ikan wa huwa mulim, dan dia dalam keadaan celaka.
Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau seandainya dia tidak tergolong orang yang bertasbih kepada Allah, lalabita fi batnihi ila yaumi yub'atun, maka dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Untungnya selama di perut ikan bertasbih sehingga ditolong oleh Allah. Abang Imam, bacanya sambil sujud 41 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau waktu ngaji sama ibu-ibu hari Sabtu, ini termasuk amalan pelunas utang gitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bacanya 41 sambil sujud. Hah? Daripada utang Mang Haji? Lebih puyeng lagi gitu. Mau wani keliangan gara-gara sujud apa keliangan gara-gara utang gitu. Thumma dzakara ni'matahu wa minnatahu alaihi. Kemudian Nabi Yunus mengingat nikmat Allah dan anugerah Allah yang diberikan kepadanya. Faqala laula antadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa madmum. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an, kalau seandainya dia tidak diselamatkan oleh nikmat dari Tuhannya, dia akan dilemparkan ke padang yang tandus, wahwa madmum, dan dia dalam keadaan tercela. Atau bahasa kita mah, dia akan dibangkitkan di padang mahsyar masih dalam menanggung dosa, dalam keadaan menanggung dosa. Dia akan dilemparkan ke padang tandus dan dia dalam keadaan tercela. Fanzur ila hadhihi siyasati ayyuhal miskin. Maka perhatikanlah kepada siasat Allah ini semuanya, wahai orang-orang yang miskin. Yang miskinnya ya karena kita ibadahnya dikit, salahnya banyak, sama Allah romannya kagak khauf sama sekali. Tapinya udah ngerasa paling bener aja. Miskin makanya. Dah. Itu beberapa kisah yang dapat memunculkan sifat khauf dalam hati kita. Sering-sering renungin kisah-kisah seperti ini agar kita punya sifat khauf dan tidak merasa bahwa kita pasti selamat, bahwa kita udah tergolong orang yang paling baik, paling benar. Dah, wa kadzalika halum majarra. Jam 2, wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.